Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aziz tentang pembelajaran PAI. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Kelas 3? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran yang kedua ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat membaca surat An-Nasr tentunya dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat memahami isi kandungan dalam surat An-Nasr. Maksud dari surat An-Nasr itu apa? Nanti Pak Guru sampaikan. Oke, langsung saja untuk surat An-Nasr. Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu adalah surat An-Nasr. Pak Guru ulangi. Nanti kalian di rumah sambil melihat video ini boleh sambil menirukan. Nanti Pak Guru akan bacakan secara perlahan-lahan, tidak apa-apa. Pak Guru ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Boleh kalian menirukan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh ditirukan lagi di rumah sambil melihat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Itu adalah surat An-Nasr. Nanti sambil melihat video boleh kalian sambil menirukan. Ya, Pak Guru akan menjelaskan tentang surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. An-Nasr sendiri adalah artinya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Pak Guru kasih tahu, surat An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ada berapa? 3 ayat. Diturunkan di kota Madinah, sehingga termasuk dalam penggolongan surat Madaniyah. Ya, pertolongan di sini yang dimaksud adalah janji akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah pada waktu itu diturunkannya surat An-Nasr ini adalah membuktikan bahwa pertolongan Allah sangat besar. Pertolongan Allah membantu kaum muslimin memerangi kaum kafir Quraisy. Ya, Pak Guru akan menjelaskan satu ayat demi ayat surat An-Nasr. Ayat yang pertama, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini maksudnya adalah ketika Allah sudah
memberikan pertolongan kepada umat manusia, pasti semuanya akan tertolong. Rasulullah dan kaum muslimin telah berhasil memerangi kaum Quraisy ya pada waktu itu. Keserakahan kafir Quraisy, kemudian kemurkaan kafir Quraisy itu sangat tinggi, sangat besar. Islam berhasil memerangi kafir Quraisy dan mengalahkannya. Penjelasan ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Telah berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Allah. Siapa yang berbondong-bondong masuk agama Allah di sini? Mereka adalah kafir Quraisy atau orang kafir yang berhasil dikalahkan oleh orang Muslim. Mereka masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Berbondong-bondong mereka masuk agama Islam. Itu penjelasan dari ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di sini ada kata astaghfir. Maksudnya adalah memohon ampunan. Allah telah selalu mengingatkan kepada kita semua umat manusia itu agar selalu ingat kepada Allah. Yang pertama dengan apa? Selalu bertasbih. Fasabbih, bertasbih, mengingat Allah. Yang kedua, memohon ampun. Hanya kepada Allah kita memohon ampun. Yang ketiga, selalu bertaubat kepada Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan perbuatan dosa, segeralah bertobat kepada Allah. Itu adalah penjelasan dari surat An-Nasr, yang intinya perlu kita ingat bahwa setiap keberhasilan seseorang selain dengan usaha keras, kerja keras, kemudian berdoa, itu tidak akan berhasil tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kalian berhasil, ketika kalian sukses, hendaklah jangan bersikap sombong, tetapi harus selalu ingat kepada Allah, bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga apa yang sudah kita peroleh itu dapat bermanfaat dan memperoleh keberkahan. Intinya adalah itu. Kita selain berusaha, selain bekerja keras, kita harus selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya anak-anak tentang materi dari surat An-Nasr ini. Ya, Pak Guru berharap di rumah kalian bisa membaca surat An-Nasr dengan orang tua ataupun dengan teman, dengan kakak atau adik, ya 1, 2, 3 kali supaya kalian bisa hafal. Kemudian untuk tugas dari Pak Guru, nanti Pak Guru akan kirimkan dalam bentuk kertas. Nanti kalian tunggu setelah video ini Pak Guru kirim, tugas akan Pak Guru sertakan. Terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah